Bab 2224. Kamu adalah Yumi. Wanita itu berambut panjang seputih salju, seperti ratu es dari dunia dewa. Dengan gaun putih panjang, kulit yang terekspos seperti otot es dan tulang giok, dan juga wajah halus dan cantik yang dingin, membuat orang merasa sangat berwibawa dan dingin. Dia memancarkan aura sedingin es, dan udara di seluruh sekte Hanwha tiba-tiba menurun. Dorin yang tingkat kultivasi lebih rendah, menggigil tak terkendali. Saat melihat tatapan wanita itu, dia juga merasakan sedikit ketakutan. Di belakang wanita itu, ada seorang gadis cantik yang terlihat berumur sekitar 20 tahun. Dia juga berekspresi dingin, memancarkan aura seorang master, dan terlihat sangat hormat terhadap wanita berambut putih itu. Mata Stanley dan Miles penuh kewaspadaan saat menatap wanita berambut putih itu, mereka bahkan siap menyerang kapan saja. Karena mereka melihat kekuatan gadis itu tidak lebih lemah dari mereka, walaupun begitu, gadis cantik itu hanyalah pengikut wanita berambut putih, ini jelas menunjukkan betapa menakutkannya wanita berambut putih itu. Memang ada beberapa wanita dengan kekuatan yang relatif kuat di dunia seni bela diri kuno, tapi aku belum pernah melihat wanita berambut putih di depanku ini. Melihat kekuatannya, dia seharusnya tidak lemah. Hanya melihat matanya saja sudah bisa membuat orang merasa tekanan besar. Apakah mungkin berasal dari alam atas seni bela diri kuno? Apakah penghalang antara dua alam sudah sepenuhnya rusak? Stanley dan yang lainnya sangat ingin tahu tentang asal-usul wanita itu, mereka mulai secara diam-diam menebak dalam hati. Jerry memandang wanita berambut putih dengan ekspresi rumit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah ledakan emosional, wajah Lacey menjadi lebih emosional. Dia berkata dengan tidak percaya, "Yumi, kenapa kamu ada di sini juga?" Wanita di depannya adalah adiknya, Yumi. Dia buru-buru melangkah maju dan meraih lengan Yumi. "Apakah kamu datang bersama Jerry untuk menyelamatkan aku?" Dia tidak tahu tentang kepergian Yumi waktu dulu. Saat dia melihat Yumi muncul di sini, dia mengira Yumi datang bersama Jerry. Namun, yang mengejutkan Lacey adalah adiknya yang dulu sangat dekat dengannya, berubah menjadi dingin saat melihatnya. Entah kenapa, dia merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan menjalari tubuhnya setelah menatap mata Yumi. Lacey sangat bingung, Yumi di depannya tampak sangat berbeda dari Yumi yang dulu ceria dan cantik, lalu dia bertanya, "Yumi, kenapa kamu? Dan juga, rambutmu kenapa?" Pada saat ini, Yumi tiba-tiba mengangkat tangannya dan menepuk alis Lacey. Sebelum ada yang bereaksi, Lacey sudah pingsan. Segera setelah itu, dia menyerahkan Lacey yang tidak sadarkan diri kepada gadis di belakangnya. Jerry tidak bisa tenang lagi saat ini. "Yumi, apa yang akan kamu lakukan?" Dia tentu bisa menebak bahwa Yumi sudah berubah saat dia berada di Sekte Iblis waktu dulu dan bukan lagi adik ipar yang imut seperti sebelumnya. 09-3-08. Merasa niat kedatangan Yumi yang tidak baik, dia buru-buru melangkah maju untuk merebut kembali Lacey. "Berhenti," Yumi berkata dengan dingin. Jerry tidak bisa menahan perasaan gemetar, kakinya menjadi lemah tak terkendali. Ini sangat mengejutkannya, dia sebelumnya belum pernah merasakan hal ini saat menghadapi para master yang tak terhitung jumlahnya. Dia ingat kembali, saat Yumi pergi waktu itu, kekuatannya sudah jauh lebih kuat darinya. Yumi saat ini membuat Jerry tidak bisa melihat tingkat kultivasi pihak lawan, tetapi yang bisa dia rasakan adalah kekuatan Yumi saat ini masih lebih kuat darinya dan jauh lebih kuat. Bersambung. Bab 2225 Yumi yang tidak normal. Snowgirl, apa yang ingin kamu lakukan sebenarnya? Meskipun kamu tidak mengenalinya sebagai kakakmu, kamu juga jangan sakiti dia. Lagi pula, dia selalu memperlakukanmu sebagai adiknya. Jika kamu berani menyakitinya, bahkan sehelai rambut pun saja, aku tidak akan melepaskanmu. Pada saat ini, Jerry tidak lagi memanggil Yumi dengan namanya, niat membunuh tiba-tiba terpancar dari mata merahnya. Selama dia berani menyakiti istrinya, meskipun orang itu adalah adik iparnya, dia tetap akan membunuhnya tanpa ampun. Selain itu, dari Istana Suci sebelumnya, dia juga tahu bahwa Yumi saat ini bukan lagi Yumi yang dulu, melainkan Snowgirl yang mempraktikkan metode reinkarnasi. Pupil mata Stanley dan Miles langsung melebar setelah mendengar panggilan Jerry ke Yumi. Miles terkejut dan tergagap, "Snowgirl." Wanita ini memiliki aura misterius dan menakutkan di sekujur tubuhnya. Mungkinkah dia benar-benar Snowgirl yang legendaris itu? Meskipun Stanley dan Miles belum pernah mendengar panggilan nama Snowgirl, mereka telah melihat nama Snowgirl berkali-kali dalam beberapa catatan kuno di sekte. Mereka tahu betul kata Snowgirl mewakili apa, dan mereka tahu jelas tentang kengerian Snowgirl. Untuk sesaat,
mereka merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kaki mereka ke kepala, bahkan berbicara pun terasa sedikit gagap. Bagaimanapun juga, mereka hanyalah semut di depan Snoggle. Selama Shoggle ingin mengambil tindakan, jangankan seluruh sekte di belakang mereka, bahkan seluruh dunia seni bela diri kuno pun akan hancur, mereka saat ini tidak memiliki keberanian melawan Snoggle. Yang paling membuat mereka bingung adalah dari perkataan Jerry, Snoggle ini ternyata adalah adik ipar Jerry. Apakah Jerry ini juga monster tua yang menyamar sebagai pemuda? Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda? Stanley dan yang lainnya diam-diam menebak. Pada saat ini, Snoggle juga berbicara. Dia menatap Jerry dengan mata dingin dan berkata dengan nada menghina, "Seekor semut berani berteriak di depanku. Kamu benar-benar tidak tahu hidup atau mati." Meskipun Miles dan yang lainnya tahu sesuatu tentang Snoggle dari buku-buku kuno, Doreen jelas tidak tahu. Meskipun dia melihat bahwa Snoggle di depannya tidak sederhana, dia juga tidak sepenuhnya terkejut. Di matanya, kekuatan Jerry sangat menakutkan dan sudah menjadi orang teratas di kota Bahur. Wanita sangat memuja Master dan tentu saja tidak mengizinkan siapapun menghinanya. Pada saat ini, saat mendengar kata-kata hinaan dari Snoggle kepada Jerry, dia langsung tidak senang. Dia melangkah maju dan melepaskan aura kultivasinya secara ekstrim, seolah-olah dia siap untuk memulai perang. Dia bisa dianggap sebagai pemimpin di antara gadis-gadis di dunia seni bela diri kuno. Sekarang bertemu dengan Snoggle yang menurutnya terlalu percaya diri, sesaat dia merasa ingin meminta nasihat darinya. Kemudian, dia bertemu dengan tatapan mata Snoggle yang dingin dan arogan, lalu mencibir, "Omonganmu besar sekali, kamu berani mengatai Kak Jerry itu semut." Saat berbicara, dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk menyerang gadis salju itu. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Snoggle bahkan tidak melihat ke arah Doreen. Wanita pengikut di sebelah Snoggle juga berekspresi jijik. Dia berdiri di sana tanpa menggerakkan langkahnya sama sekali, lalu mengucapkan dua kata dingin dari tenggorokannya, "Cari mati." Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan melambaikan energi spiritual ke arah Doreen. "Minggir! Jangan!" Saat Jerry dan Miles melihat ini, mereka berteriak serempak. Jerry melompat ke depan Doreen dan bergegas menghadang di depan Doreen. Bersambung.